Hai guys, welcome back to my channel Fendi and Dian Mirsa. Setelah seminggu libur, akhirnya gue balik lagi dan hari ini spesial karena gue kedatangan bintang tamu. Gue kedatangan bintang tamu yang akan berbagi ke teman-teman semua, yang akan memberikan tips ke teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang mau atau baru mau memulai untuk kuliah atau bersekolah di luar Indonesia atau di luar negeri. Nah, khususnya untuk teman-teman yang mau kuliah di Amerika ya. Nah, hari ini gue kedatangan bintang tamu teman-teman sudah tahu ini udah ada tulisan Armaya Doremi. So welcome Armaya Doremi, my friend. Should I come now? Go ahead. Okay, hi. Belum muncul videonya. Yes, Ah, I'm here. akhirnya. So, Hi. hai Do, long time no see. Kita udah berapa tahun nggak ketemu ya? We're 1 year. A year ya. Yeah. 2019 kayaknya terakhir Doremi balik ke Indo. Yeah, 2019. Yeah, Yeah. 2019. Where are you now? I'm in Boston. Boston. But actually I'm in Cambridge, not in Boston. It's another city in Massachusetts. It's like 15 minutes from Boston. I see. Masih hujan salju nggak di sana? It's not snowing, tapi dingin banget. It's today actually minus. Wait a second. Berapa hari? Actually today is -1. Dingin banget dong ya. Yeah, so cold. Nah, pasti teman-teman udah nggak sabar nih. Jadi Doremi ini, guys, dia ini teman gua dulu waktu Idol 2010. Jadi kita kenal. Kebetulan orang Doremi suaranya nomor uno lah, gitu. Come on, you are better than me. Doremi waktu itu wakil Medan ya, Do ya. Can I record when you speak? Yeah, is that Of okay? course. Okay. Waktu itu wakil Medan kan, Do. Medan, and you were from Makassar. Iya, Makassar. Terus akhirnya kita ketemu di Idol di Jakarta dan akhirnya ya udahlah berjalan semuanya dan akhirnya kita jadi teman baik. Ya udah saudara akhirnya itu. It's like a brother and like a family. But he stole my golden ticket. I didn't do it spectacular. Marah. Itu udah zaman dulu banget lah ya. Nah, Dok, pasti teman-teman udah nggak sabar. Langsung aja gua tanya ya. Jadi lu bisa kasih tips ke teman-teman semua untuk kuliah di luar negeri itu seperti apa? Tapi sebelumnya, why you choose USA? Okay. Should I introduce myself? No, right? It's just like go ahead because it's like it's 12. Terserah, ini santai. Ini santai. Oh, that's hot chocolate. Iya, karena udah malam. Gua nggak bisa tidur kalau minum hot chocolate. Okay, so before I answer your questions, should I answer with English or Indonesian? What do you think? Indonesia, please. Takutnya ada teman-teman yang nonton yang masih belum ngerti bahasa Inggris, masih belum terlalu ngerti gitu ya, dan baru mau belajar seperti itu. Okay, so hi guys, namaku Armaya Doremi. I'm from Medan, Indonesia. I live in Jakarta and I work in Kupang, NTT. It's a long story. So kenapa US? So I got scholarship guys dari one of the organization, salah satu di organisasi in Indonesia. So aku kerja dengan organisasi itu for 5 years, 5 tahun. And then mereka ngelihat potensi aku. Mereka melihat ada potensi terbesar dalam diri aku yang mereka bisa kasih itu ke aku, kesempatan itu. So and then my boss kasih tahu kalau aku bisa sekolah luar negeri. And kenapa USA is because my boss memilih kotanya itu Amerika. Dulu sebelumnya dia suruh aku ke Australia. But after that, gue nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi gue bilang sama bos gue butuh waktu untuk belajar bahasa Inggris pada saat itu. And then bos gue bilang okay. And after that, ketika dia ngelihat progres gue untuk ngomong bahasa Inggris itu benar-benar serius, terus dia bilang okay, you can go to America, United States.
So jadi kesempatan yang awal dari Australia tiba-tiba ke Amerika itu karena satu hal, karena orang yang menginvest aku ini melihat bahwasanya keseriusan itu adalah double, you know. Dan because I took it seriously, aku benar-benar serius bahwasanya aku pengen, and then dia lihat potensinya itu lebih besar, and then I'm here in the United States. Wow, amazing. Terus akhirnya kayak mungkin teman-teman pengen tahu, gue sih pribadi pengen tahu. Jadi lu dapetin scholarship ini dari organisasi, itu dari ada kandidat nggak selain lu waktu itu? Atau memang you are the one gitu? Okay, so yeah, I can tell you who give me this scholarship. Jadi aku dapat scholarship dari Gubernur NTT, ya, because I work with Gubernur NTT, Pak Victor Bung Tudulai Skodat. So Pak Victor ada program untuk kirim student ke luar negeri, tapi khususnya untuk semua anak-anak NTT, because beliau from NTT kan. Tapi karena aku kerjanya itu di NTT sama beliau, jadi aku termasuk walaupun aku dari Medan. Ngerti nggak sih? Okay. Ya, so jadi programnya itu hanya untuk orang NTT yang mau berkuliah di luar negeri. Jadi pada saat itu ada beberapa student. Jadi beliau tuh kirim ke semua negara. Misal ada yang ke Amerika, ada yang ke UK, ada yang ke Amsterdam, ke Russia. It depends on what the needs is. So kandidatnya pada saat itu hanya 3 orang, tapi kita nggak benar-benar kandidat sih, karena kita 3 orang itu 4 orang itu pergi ke beberapa daerah yang berbeda. I got it. Nanti kan? Jadi kayak misalnya aku tuh communication, yang satunya lagi tuh bisnis, yang satu lagi tuh pariwisata, yang satu lagi tuh untuk major yang lain. Jadi beliau tuh kirim berdasarkan apa yang dia butuhkan untuk NTT, karena kita at the end kita akan kembali ke NTT dan membantu NTT untuk promote their tourism. Jadi ya. Yeah. You so lucky. I am so lucky. Benar-benar beruntung. Lucky. Tapi untuk beruntung ada cara-caranya untuk beruntung. Mau Kerja jadi orang beruntung harus kerja keras sama jadi orang baik. Nice. Ngerti nggak? Nice. Karena orang mau kasih kita bantuan karena kita karena kita orang baik, ngerti nggak? Nggak ada orang yang mau kasih uang untuk orang jahat. Of course. Lanjut. Ada syarat nggak waktu pas mau berangkat ke US, akhirnya udah kepilih US, udah kepilih universitinya di mana? Di mana sih sekarang? Northeastern University. Oke. Dan akhirnya putusin kuliah di sana, itu ada syarat TOEFL nggak sih? Atau IELTS? Iya. Jadi untuk Amerika itu diperlukan TOEFL, khusus TOEFL, dan untuk Australia itu IELTS. Jadi most of the requirements untuk student-student di Indonesia yang mau ke Amerika itu adalah requires TOEFL. Kenapa? Karena TOEFL itu based on American accent and American story. Jadi buat kalian-kalian fansnya Fendi yang mau ke Amerika, aku menyarankan untuk belajar TOEFL, karena setelah kalian mengambil TOEFL, kalian juga akan belajar tentang American history. Karena semua soalnya itu tentang American story. Listeningnya tentang American story. Speakingnya, accentnya itu tentang semua all about America. So don't take IELTS if you wanna go to America. Oke. Susah nggak, Dok? Ngulang nggak? 8 kali. Wow. 8 kali nangis darahnya 120 kali. Dan Doremi mungkin bisa infoin ke teman-teman yang baru mau tes TOEFL. Harganya TOEFL berapa sih sekarang? Satu kali tes itu? Sekarang naik, dulu $180, berarti $180 berarti 2 juta ya? 2 jutaan. 2 jutaan. Sekarang udah naik menjadi $220. So it's like 3.5 million. Wow, 8 kali. Rupiah. Tapi I mean ya untuk memang itu syarat utama ya, Dok ya? Syarat utama. Jadi makanya kebetulan aku habis webinar sama orang-orang Indonesia juga. Dia mau study ke Amerika, so I give webinar to them. Jadi aku ngasih seluruh informasi tentang study abroad ke mereka. Jadi kan Fendi untuk daftar ke Amerika itu kan sangat susah ya. Dan kadang informasi yang kita dapatkan tuh nggak komplit, ngerti nggak? Karena kita nggak ada resource, ngerti nggak? Kita cuma dapat di internet, kita nggak tahu orang yang udah pernah kesini segala macamnya. Jadi
so many problems that I had before I apply. Jadi gue pengen kasih mereka tuh insight, informasi yang mereka harus lakuin, ngerti nggak? Jadi karena aku di sini, aku tahu bagaimana how to handle, and I want to share with them the information. Wow. So tujuan lo sekarang mulia banget ya, berarti ya. Pengen membantu teman-teman di Indonesia supaya bisa dapat pendidikan yang lebih baik di US. Iya. Tapi Gue cuma pengen bantu. Tapi selingan nih, menurut lo like gimana? you help people to earn money. Tapi gue penasaran. Enggak, maksudnya perbedaan lo kuliah di US dengan di Indonesia itu seberapa beda sih, Dok? It's like 100% different. 100%, 100%, 150%. Beda banget ya. Wow, ini teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay karena kita bakalan bahas lebih detail lagi. Jadi buat lu yang serius nih pengen kuliah di US apalagi, ini bener-bener harus lo dengerin nih Doremi. Nanti juga one day atau misal bener-bener serius nanti bisa kontak langsung ke Doremi ya. Nah Dok, stay tuned guys. Prosesnya sesusah apa sih dari akhirnya lu pertama kali ngajuin, lu daftar dan lain-lain itu seperti apa? Bisa lu ceritain nggak? Prosesnya itu a little bit kompleks ya, nggak terlalu gampang dan nggak terlalu susah. Nggak terlalu susah kalau misalnya kalian mau benar-benar prepare. Makanya yang aku buat sekarang webinar ini adalah tujuannya untuk membantu mereka untuk mempunyai preparation yang matang. Ngerti nggak? Karena pada saat itu aku 3 tahun yang lalu belum bisa bahasa Inggris, dan ketika aku dikasih scholarship itu aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Aku hanya punya waktu 1 tahun untuk persiapan semuanya. Jadi 1 tahun itu aku mempersiapkan untuk bahasa Inggrisku, TOEFLku, dan applicationku. It's so crazy. Jadi nggak akan mudah kalau misalnya kalian tuh benar-benar mau tahu requirements-nya apa aja. Misalnya buat plan, oke, aku mau kuliah di Amerika, oke. Mau kuliah di Amerika jurusannya apa? Habis mau tahu jurusannya apa, oke, aku mau kuliah di kampus yang mana? And then cek itu kampus yang mana kira-kira yang kita bisa masuk. Ngerti nggak? Misalnya kalau misalnya kampus yang ini punya tuition yang uang sekolah yang lebih besar, kenapa aku harus pilih ini? Kenapa, ngerti nggak? Jadi kita harus main our judgment kita untuk bisa milih university mana yang kita mau pilih. Dan yang paling kompleks itu adalah mungkin untuk TOEFL preparation, karena dari semua webinar partisipan itu agak punya masalah di TOEFL, karena kita orang Indonesia tend untuk nggak mau speak English, kan? Orang Indonesia agak susah ngomong English karena kita nggak ada orang yang speak English misalnya, dan environment-nya nggak mendukung gitu kan. Jadi mereka ada agak-agak kesusahan di sana. Dan another problem is untuk visanya. Jadi banyak sekali what is it called? Administration paper letter that we need to submit to US Embassy. Dan kadang mereka nggak akan mau approve kalau misalnya kurang atau mereka curiga gitu, ngerti nggak sih? Jadi banyak sekali step-stepsnya, dan we cannot talk here like for 10 minutes, 20 minutes because it's a long conversation to talk about that. But kemungkinan pakai calo bisa nggak? Kalau tadi gue dengar gitu ya, perintilannya itu banyak banget yang perlu dipersiapkan, termasuk mental ya, pasti mental yang paling. Itu I like when you mention that ya. Karena lu bakalan tinggal jauh. Ini bukan Jakarta Medan, ini bukan Jakarta Lampung, teman-teman. Bukan. Siap-siap yang udah siap yang cewek-cewek ditinggalin sama ini cowok-cowok di Amerika, harus siap-siap harus siap-siap harus nggak ada yang mau bantu di sini. So they're very independent ya. They're very independent. Got it. Nah, tadi yang aku mau nanya Doremi, ada calo nggak kira-kira ngurusin kayak gitu-gituan? You mean agency, bukan calo? Mungkin agency ya? Agency ya mungkin. Ya kalau gue bahasa kampungnya nih calo. I use my agency untuk apply. Oke. Tapi again, aku pakai agency juga. Ini yang aku tadi ngomong again di webinar juga. Kalau misalnya mau
bisa pakai agensi, tapi kalian harus benar-benar tahu agensinya seperti apa. Karena uangku hilang 7 juta waktu aku pakai agensi. So I hire 2 agencies karena agensi yang pertama ngelarikan uangku 7 juta. Wow. Dia kan kita harus kasih transkrip nilai ya. Ya. Transkrip nilai S1 kita ke university dan transkrip S1 itu harus ditranslatein ke Inggris kan, karena kan orang Amerika nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi untuk kita translatekan itu nilai itu ke Inggris kita harus bayar. Dan pada saat itu aku nggak tahu di mana dan siapa yang punya service untuk translate itu. Terus dia minta 7 juta sama aku uang dan ternyata itu bukan 7 juta. And then he's just gone. And then agensinya nggak apply ke aku dan aku di reject, like hampir di reject application-nya karena aku nggak lengkapin semua data-datanya. And then I had another agency to help me out. Wow, jadi bahaya juga ya, Dok, kalau kita nggak lihat-lihat gitu ya, apalagi agensi sekarang banyak bertebaran yang fake. Banyak. Yang fake. Ya, jadi ini pelajaran. Makanya kalau misalnya kalian mau yang sendiri, mau do it by yourself, prepare-nya harus sekarang, harus benar-benar cari narasumber yang bisa ngasih informasi yang bagus, yang tepat, ngerti nggak? Kayak my webinar. Yes, yo, go ahead. Jadi teman-teman juga bisa ikutin webinar Doremi nanti. By the way, kamu punya YouTube channel kan, Dok? Iya, Armaya Doremi. Yes, aku udah follow. Dan follow Instagram juga Armaya Doremi. Of course, nanti aku munculin di sini ya. Mana sih? Muncul di sini ya, whatever. Nanti akan muncul. Oke, kita lanjut nih. Nah, jadi tadi udah ngurusin perintilan semuanya, kira terbang ke US. Iya. Pertama kali injak US gimana, Dok? Oh my goodness. Oh my god. It was winter 2017. Wah, itu dingin banget sih. 3 tahun yang lalu. Pertama kali lihat salju, oke? Pertama kali turun di airport, Logan Airport. Kalau kita kan orang Indonesia kan kalau mau keluar negeri kan heboh untuk bergaya dengan kita punya baju dingin kita. Of course. Ya enggak? Of course ya. Jadi pada saat itu keluar segala macamnya, buka pintu airport, langsung lari ke dalam lagi. Dingin banget. Saljunya itu di mana-mana sampai ya Allahu Akbar. Lah, aku sampai nangis kan. Fuck, gue bilang no. Allahu Akbar, fuck. When you say Allahu Akbar, you say fuck. That's crazy. Astagfirullahaladzim, dingin banget ya Allah, subhanallah. Tangan beku. Pertama kali orang kampung masuk luar negeri gimana sih? Orang kampung masuk kota. Gue udah lagi ngebayangin sekarang nih. Iya kan? Sampai oh my god, nggak bisa bahasa Inggris 3 tahun yang lalu. Tanya sama orang, di mana tukang taksinya? Di mana mau punya Uber? Di Amerika kita nggak bisa bayar Uber pakai uang cash. Harus punya kartu kredit. Credit card. Dan aku nggak punya kartu kredit pada saat itu. So, untungnya gue punya teman di New York, di Amerika, yang bookingkan gue punya Uber dari airport ke apartemen. Kalau nggak gue I don't know, fucked up. Nggak punya, I have cash, but at the time cashnya itu yang memang cash yang gede untuk bayar uang sekolah. Nggak ada kartu handphone, nggak ada segala macamnya, jadi benar-benar chaotic banget. Dia pesenin Uber, pulang ke rumah. Tapi first impressionnya ketika ngeliat Boston, karena Boston tuh sangat cantik sekali, beautiful, it's a beautiful place. Kayak it's like I couldn't believe that I was there, so it's speechless, cannot say anything. It's like dream come true ya. Ya, belum dream come true sih, masih bingung sih, kayak masih bingung jet lag terus lo di mana sekarang kok bagus ya gitu, masih kayak shock. I see. Menarik. Ini makin menarik nih. Dan akhirnya Doremi tinggalnya di mana sih di sana, Dok? Pertama kali. Memang kamu tuh udah apa? Iya, go ahead. Tinggalnya di mana waktu itu, Dok? Jadi pertama kali datang langsung tinggal di mana? Di dorm. Di dorm. Asrama, ya. Bayarnya berapa? $1,500. Aman ya? Per month. And itu kongsian kamarnya sama orang Korea. Karena dormitory sangat mahal di Amerika. Karena itu memang
5 menit jalan kaki di kampus kan. Karena pada saat itu gue pikir gue perempuan dan gue nggak tahu apa tentang Amerika. And ketika kita tinggal di asrama itu everything is settled, dekat dari kampus, terus juga security-nya lebih ketat. So you have everything in place in dormitory, but it's just expensive. I see. Tapi maksudnya expensive-nya tapi affordable lah sebenarnya ya, karena kemana-mana gitu ya. Apalagi dibagi dua, dibagi 1.500 itu sendiri berarti. Sendiri, berarti satu kamar tuh 3.000 untuk 2 orang. Berarti 60 juta untuk satu kamar doang. Dan kamar mandinya kongsi bagi 3. Wow. Ya, ini udah murah lah ya. Sebenarnya ya. Yeah. Ada nggak yang lebih murah dari itu? Ada. Ada yang lebih murah tapi harus kayak misalnya 20 menit dari university. I don't want to. Ya, gue cuma jalan kaki 5 menit kan. Karena kan gue memang benar-benar nggak tahu sama sekali Amerika, like blank, nggak ada teman, nggak ada apa-apa. Banyak student yang lain yang tinggal 30 menit dari kampus. It's just choice, but it's lebih murah aja kalau tinggal di outside of campus. Ya. Kalau teman-teman punya budget lebih banyak, lebih tinggi gitu ya, mungkin bisa. You can live anywhere. Yeah. Anyway. You stay di hotel every day until you. Like you. Got it. Makin menarik. Oke, next gue mau nanya lagi. Berarti lu pertama kali les bahasa Inggrisnya itu di Indo berarti ya? Di Indo. Lesnya di mana, Dok? EF, English First. English First. Got it. Di FX kemarin tuh. Berapaan sih, Dok? It depends on your level. Kemarin tuh mahal banget karena gue dari beginner. Jadi mereka count-nya itu based on your level. Karena kan per bulan ya. Berapa? 13 juta. Apa 15 juta gitu. Ya kalau sekarang 2021 ya mungkin 16. Cuman kalau misalnya intermediate lebih murah karena kan udah belajarnya nggak dari awal kan. Yeah. Semakin dari nol semakin bayar mahal di EF. I see. So this is for your YouTube channel, like, yeah? Oh, you're a YouTuber now, businessman, YouTuber, what else? Nah, sebenarnya gue bikin ini iseng sih, Dok, karena gue kan di rumah terus ya. Gue sometimes gue di rumah after meeting by meeting, and then what? Ngurusin anak. After ngurusin anak, gue nggak ngapain. Gue nonton Netflix. Gue ngerasa waktu gue habis nonton Netflix every day. Gitu. Jadi ya gue harus make something gitu, sesuatu. Meskipun mungkin penonton di YouTube penontonnya luas gitu ya. Tapi secara follower, subscriber gue masih dikit banget, tapi ya minimal gue bisa kontribusi lah. Well, I like that idea. You know, pandemic makes you more productive. Iya, minimal produktif. Good job, kok. Nah, Dok, lanjut lagi ya. Sure. Amerika biaya hidupnya sudah pasti lebih mahal dari Indonesia. Ya, apalagi lo seorang diri di sana gitu ya. Nah, lo bisa ceritain nggak gimana caranya lo bisa mengatur keuangan lo di sana? Pengeluaran gimana? So, ya. Di awal-awal tahun gue bisa mengatur pengeluaran. Di tahun kedua ketiga gue ya banyak utang. Karena kan udah tahu hidup ya. Ngerti nggak? Nah, jadi cara gue, itu salju tuh di luar. Oh my God, sorry guys. Salju tuh turun. Mau dong, lihat Dok. Mau dong. Kamu banget ya. Lagi turun dikit-dikit. Nanti kalau misalnya udah banyak, gue kasih tau. Oke. Caranya tuh satu aja sih, budgeting. Jadi misalnya, kita harus tahu hidup di Boston tuh berapa rata-ratanya. Di Boston. Jadi dari awal misalnya, oke, kita search di internet alarm. Kita kalau lagi masak baking a cake or something like that, alarmnya sebelah ya? No, it's in our apartment. Oh, oke. Jadi jadi udah kita budgetin misalnya 2.000 per bulan kan. Terus kita tahu tuh berapa uang rentnya per month. Let's say 2.000 per bulan, rentnya tuh 1.000. Berarti lo cuma punya $1.000 kan.
Nah, $1.000 tuh berarti lo harus punya saving $100 atau $200 a month untuk biaya tak terduga. Oke? Lo ngantuk ya? Ya udah Bangun kok. And then berarti misalnya tinggal 800. Jadi 800 itu tinggal dibagi aja per minggu. Dibagi per minggu. Jadi nanti berarti kita nggak bisa ngeluarin budget keluar dari budget itu per 200. minggu. Berarti budget lu 200 per minggu. I spend more than that, but misal itu kan gua kan tadi misalnya tuh yang misalnya tadi yang hitungannya 2.000 tadi, dipotong 1.000 uang rent, dipotong 200.000 untuk savings, misalnya lo sakit segala macam, berarti kan cuma ada $800. Ya. $800 bagi 4 minggu, berarti berapa tuh? $200. Ya $200 seminggu. Misalnya lo bisa seminggu beli groceries lah $1.000, $100 untuk seminggu. 100-nya simpen misalnya mau makan di luar, something like that, $100 itu untuk seminggu apa aja makanannya, Dok? Kalau di Jakarta, kalau di Indonesia kan $100 which is 1,4 juta untuk 1 minggu itu udah cukup banget sebenarnya. Lu makan di warteg, goceng, ceban gitu kan udah kenyang gitu kan. Oh, di sana kalau gimana? $100 itu hanya untuk masak kalau lo masak sendiri. Kalau $100 itu hanya untuk makan 1 hari, 2 hari kalau lo makan di luar. Jadi kalau kita makan di luar itu minimum satu orang $30, $35 sama tip. Itu kalau sekali makan di luar, mau dimanapun restorannya. Harus kalau kasih restoran, tip, Dok? Hah? Harus kasih tip? Harus. Dan itu minimumnya itu 15%. Karena pekerja-pekerja waitress di Amerika nggak dibayar cukup, jadi bayarnya pakai mereka dari tip ya. Jadi $100 per minggu itu untuk masak. Jadi untuk beli telur, untuk beli bawang, untuk beli cabai. Kalian bisa lihat ini YouTube channelku yang dulu How Much Expensive in Boston, like nanti aku kasih ya linknya ya. Nanti linknya. Wow. Jadi kita mau makan nggak bisa. Jadi $100 itu Fendi, aku aja kemarin misalnya lo ke supermarket yang grosiran, lo bisa save money. Tapi kalau ke convenience kayak 7-Eleven itu $30 cuma dapat satu kue, satu es krim, gitu, ngerti nggak? It's so expensive ya. Ya, so expensive lah. Jadi ini informasi yang menarik buat teman-teman yang baru mau berkuliah di US ya. Dan dimanapun bagiannya di US, ini bisa jadi bisa jadi sesuatu yang teman-teman bisa dengarkan dan teman-teman bisa lakukan untuk ngirit. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngirit sih, utang kayak gue. Lu jangan sesetin orang ya, jangan ngutang lo, bahaya. Makanya ikut webinar gue. Makanya ikut webinar gue supaya tahu gimana, ngerti nggak sih? Iya. Gak ada. Nah, kemudian ngatur biaya hidup tadi masak sendiri ya, berarti harus masak sendiri. Harus, nggak bisa nggak kok. Lebih murah. Tadi gue bilang tadi simpan uang $200 per bulan. Siapa tahu lo pengen, kan nggak mungkin kita masak terus kan. Tapi pastinya kita pengen makan ramen di luar. Tapi gue kasih nih gimana caranya lo supaya save money di tahun pertama. Tahun pertama kok gue cuma makan nasi pakai telur mata sapi selama setahun. Sumpah gue, demi Allah. Bentar. Gue mencerna dulu. Nasi sama telur mata sapi setahun. Ya, selama setahun. Lo nggak bisul kok? Enggak. Karena gue kan Indonesia makannya gue nggak pernah makan steak karena kan gue orang susah. Gue makan makanan orang Indonesia. Jadi ketika ke Amerika gue nggak makan burger, gue nggak makan pizza, gue nggak makan apa sama sekali. Jadi gue beli telur sama nasi putih, gue masak sendiri. Karena kan gue bawa sarden kemarin itu kan dari Indonesia. Ini juga strategi untuk simpan uang selama setahun. Bawa makanan banyak dari Indonesia, abon segala macem, itu can save your money for 3 months. Kalian cuma tinggal. Aman nggak bawa makanan dari Indonesia? Aman, tapi jangan beli daging. Gue setiap pulang ke sini bawa sarden 10 botol. Ya, jadi bisa saving your money ya. Saving the first 3 months. Contohnya maaf ya kok ya, Softex untuk kewanitaan di sini harganya satu Softex 150.000 sampai 200.000. Yang di Indonesia berapa tau kok? 13.000. Ya, gue pernah beli 15 ribuan. Jadi gue
bawa itu softtek untuk 6 bulan kok ke sini. Karena gue nggak mau spend 200.000 hanya untuk softtext. I'm so sorry, but you know, this is what it is. Poin yang kita tangkap di sini adalah yang bisa lo bawa dari Indonesia, lo bawa. Ya, jadi karena harga di US itu tidak seperti harga di Indonesia. Oh. Harga itu bisa naik, bisa berkali-kali, puluhan kali lipat kali ya, Dok ya. Ya, got it. Ini menarik banget nih buat teman-teman yang mau kuliah di US. Oke, tadi di US hanya yang mau liburan juga bisa. Ya. Liburan kan udah banyak uang ya, jadi mereka mau spend money so. Ya benar sih, tapi pengalaman gue liburan juga, ya karena difasilitasi kali ya gue waktu itu, jadi gue nggak peduli, peduli. Anything udah disiapin, jadi gue ya udahlah. Oke, nah ini mungkin terakhir buat Doremi ya, ini kita nggak usah lama lah. Terakhir karena ya kan terakhir, maksud gue biar yang teman-teman yang mau lebih serius gitu kan bisa ke YouTube channel lu nantinya, ya kan? Iya dong. Nah terakhir pesan-pesan lu nih, pesan-pesan Doremi buat teman-teman di Indonesia yang punya impian sekolah di luar negeri, apalagi di US, tapi mungkin mereka tidak seberuntung Doremi, atau mungkin mereka sedang mencari cara, atau mungkin mereka sedang mempersiapkannya hari ini. Kira-kira lo mau kasih pesan-pesan apa buat mereka? Pesan pertama adalah satu, really define, benar-benar tentuin apa yang mereka mau, apa yang kamu mau, gitu loh. Like I cannot tell or guess what other people want, tapi karena aku seorang student sekarang dan aku juga lagi lead webinar, jadi aku dengar orang-orang problemnya orang-orang apa, mereka nggak punya confidence, mereka kadang mau ke Amerika tapi nggak punya uang, mereka mau ke Amerika tapi bahasa Inggrisnya kurang, segala macam. So since this topic is about education, I would say kalau memang kalian mau sekolah di luar negeri, benar-benar benar-benar put in your brain that okay, gue mau keluar negeri sekolah, dan karena gue mau itu, gue mau achieve, dan untuk gue achieve itu gue harus sacrifice, harus berkorban waktu. Oke, waktu untuk belajar. Oh, gue nggak punya uang, gue pengen dapat scholarship, so you have to invest your time to build yourself, to leverage your self development, your knowledge, your English, and then start from there. Do the right thing. Process never lies. Kalau misalnya kalian study benar-benar Coco, like you started from zero. Like no one believed you before to build that business, but you keep going, right? Started from minus, not zero. From minus. See, me too, from minus. But unlucky, and then you could be lucky too if you work double, like you work hard 200 times, luck will come one time, but lucky will not come even one time if you don't even if you do nothing. So it applies to everyone. Benar-benar like it's hard to say focus because it's hard to focus, Ko. Tapi benar-benar niatnya itu loh, Ko. Niat kayak Koko, niat gue mau bisnis, gue harus, karena gue mau kasih makan ini anak gue. Niatnya mau sekolah, gue mau. Jadi prosesnya udah oke, niatnya satu persatu, gitu. Di plan, everything should be planned. Niatnya difokusin, di plan it. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, kekurangannya dinaikin, like gali dari sana, dari kekurangannya. Oh, gue kurang ini, oh gue nggak bisa bahasa Inggris, oh gue nggak bisa bahasa Inggris, nggak punya uang untuk belajar bahasa Inggris, Google free. Daripada lo nongkrong di luar, kenapa nggak lo belajar sendiri di rumah 2 jam sehari, kalikan setahun, lo udah bisa jadi master of English gitu. Wow, ngerti nggak? Nggak ada. Tapi buat teman-teman misal nih Dok, kayak misal aku punya teman gitu, dia nggak punya network, nggak punya temen, tapi dia nggak punya duit apalagi ya, tapi pengen banget sekolah di US. Kira-kira ada nggak, maksudnya ada nggak organisasi-organisasi di luar sana di Indonesia yang kira-kira bisa menampung mereka yang punya kemauan, impian seperti Doremi misal, seperti itu? Ada nggak kayak gitu, Dok?
Ada banyak, tapi nggak ada yang mau kasih uang ke kamu for free if you don't have something to give. Iya, iya. Jadi kan nggak masuk akal. Gue pengen ke Amerika tapi lo nggak pinter gitu Nah, lo nggak bisa bahasa Inggris. Lo harus build diri lo. Inggrisnya oke nih, TOEFL-nya oke, critical thinking-nya oke. Lo bisa jualan. Yang punya misalnya Koko ya, yang punya scholarship, gua dong masukin ke Amerika. Ini nih nilai gue, ini nih personal statement gue, ini TOEFL gue. Nggak mungkin Koko nggak bisa. Oh ini bagus nih. Tapi kalau aku datang ke Koko, aku mau ke Amerika tapi aku nggak punya apa-apa. Koko mau nggak kasih aku tiket ke Amerika for no? no, 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 no. So aku nggak mau mematahkan impian itu, tapi mungkin organisasinya adalah organisasi untuk kayak webinarku. Misalnya atau follow education account misalnya kayak US Embassy USA Education at Amerika mereka banyak sekali webinar tentang educational system something like that, but the logic is that kalau kalian mau ke Amerika harus bisa bahasanya, so, like that's the simple thing. Yeah, so that's the point of this interview ya. Mm-hmm. Interesting. This is so interesting. Gue jadi gue jadi pengen belajar di Amerika nih. You can. Tapi one day sih, gue tadi mikir gitu ya. Ya gue sih punya impian one day gue bisa sekolahin orang ke luar negeri. One day. Serius? Ya sekarang kan gue lagi ini gue sama bini gue kan kita lagi punya kayak bukan yayasan sih kayak jadi kita kayak punya anak yatim yang kita support tiap bulan gitu. Jadi tapi maksudnya kita nggak ceritain ke banyak orang gitu karena memang maksudnya kita we want to give back lah to society. Well, this story is even more interesting than my story then. No. Tapi ini menarik banget nih. Jadi buat teman-teman mau kuliah di luar negeri, di US apalagi, ini bisa jadi benar-benar jadi pelajaran yang teman-teman bisa petik, bisa pelajarin, atau kalau teman-teman masih butuh banyak informasi, langsung hubungin Doremi. Doremi ya? Tapi memang benar loh. Semoga maksudnya dari conversation yang sesimpel ini bisa jadi bahan yang baik untuk teman-teman apalagi siapapun yang nonton YouTube ini. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe dan love us. Ya Fendi Dian Mirza dan Arti Doremi. Notification-nya Fendi. Apa sih nama YouTube-nya? Gue udah Fendi subscribe Dian Mirza. Gue udah subscribe kan? Nggak tahu. Tapi gue sih udah subscribe lu ya. Tapi ya gitulah. Maksudnya gue subscribe lu, gue nggak pernah tuh minta-minta untuk si subscribe balik. Nggak. Nggak apa-apa, Dok. Gue juga. Wait. Ya, gue akan subscribe sekarang. Oke, thank you so much. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi semangat buat teman-teman yang akan berjuang yang mau kuliah di luar negeri. Nggak ada yang nggak mungkin. Ceritanya Doremi sangat menginspirasi kita hari ini. Semoga cerita Doremi hari ini bisa membuat teman-teman berpikir bahwa nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Ya, it's always possible in everything. Everything. Kalau kalian percaya dan mau. Yes, do the best for life lah. Karena kita hidup cuma sekali ya, Dok. Benar nggak sih? Only live once. Dan masuk paret sekalian. Apa, Dok? Masuk ke paret sekalian. Paret tahu nggak? Paret. Gak tahu. Masuk ke lubang. Oh ya. God. Ya. Paret bahasa Medan, say. Ya, so gitu teman-teman. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman terhibur, semoga teman-teman teredukasi. Ya, Doremi, thank you so much. Thank you so much, Ko. I'm sorry for keeping you so late at 1 a.m. Thank you. 1:30 pagi loh.